Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pagi ini kita berada di stasiun Jatinegara yang sudah sangat luas dengan jalur-jalur kereta yang cukup banyak. Nah, terdapat satu rangkaian kereta dari arah luar kota, KAJJ, kereta jarak jauh, yang baru masuk. Dan kereta tersebut tidak menggunakan rel ataupun jalur di mana kita berada yang sebentar lagi akan dilewati oleh KRL. Pemisahan jalur KRL dan juga jalur kereta jarak jauh sangat berguna dan membantu mobilitas masyarakat, di mana kereta-kereta KRL tidak lagi terganggu aktivitasnya menaik turunkan penumpang, menunggu kereta jarak jauh lewat karena sudah menggunakan jalur yang berbeda, ya. Seperti ini. Ini salah satu rangkaian kereta KRL yang baru datang dari arah Bekasi Cikarang. Biasanya dahulu pada saat kita menggunakan KRL lalu ada kereta jarak jauh akan lewat, maka kereta KRL akan berhenti terlebih dahulu di stasiun dan melewatkan kereta jarak jauh, ya. Setelah kereta itu lewat, ya, menunggu beberapa waktu, barulah si kereta KRL-nya dapat berjalan. Tentunya ini akan menyebabkan waktu lebih lama para penumpang KRL sampai di tempat tujuan. Nah, dengan adanya double track atau jalur dwiganda, jadi bukan cuma dua, ya, ada 4, maka 2 jalur dapat dipergunakan oleh KRL, kemudian 2 jalur lagi dapat dipergunakan oleh kereta jarak jauh. Jadi tidak saling mengganggu aktivitas masing-masing, sehingga perjalanan dari KRL tetap sesuai dengan waktu, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian kereta jarak jauh juga dapat dengan mudah berhenti dimanapun, ya, di dalam kota Jakarta. Hanya saja untuk jalur Jatinegara sampai ke arah Manggarai masih 2 jalur. Dan proses pembuatan jalur dwiganda atau double track masih berlangsung, ya. Nanti kita akan lihat ke depan di bagian mana dari jalur tersebut yang belum tersambung. Untuk mendukung double track ataupun jalur dwiganda dengan 4 jalur, maka stasiun-stasiun yang memiliki 2 jalur, stasiun kecil, ya, itu dibuat bertingkat seperti ini. Dan dari arah Manggarai sampai ke arah Cikarang, stasiunnya sudah seperti ini. Yang saya lihat itu terutama Jatinegara, kemudian habis ini ada Klender, ya, Klender baru, lalu ada lagi Cakung, Bekasi, dan mungkin seterusnya. Hal ini karena, ya, stasiun-stasiun lama itu mungkin mempunyai jalur yang sedikit. Nah, pada saat harus mendukung jalur dwiganda, 2 dipakai kereta KRL, 2 dipakai kereta jarak jauh, mungkin ada jalur lain untuk langsir atau untuk keperluan lainnya, maka dibutuhkan stasiun yang lebih besar. Nah, dari itu kita melihat adanya pembangunan yang dilakukan untuk memperlebar dan memperbesar stasiun-stasiun. Hal ini sebenarnya tidak hanya berlaku ke arah timur, tapi kita juga melihat adanya stasiun-stasiun yang makin besar di beberapa titik ke arah misalnya Serpong, ya. Kita kemarin sempat melihat yang Parung Panjang. Kemudian ada Cisauk, walaupun Jurang Mangu masih di bawah, ya. Namun Jurang Mangu ternyata sudah terintegrasi dengan BXC ataupun Bintaro Exchange, ya. Nanti bisa dilihat di video kita berikutnya. Kemudian pelebaran dari stasiun-stasiun di sini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, apakah itu akses ataupun fasilitas publik lainnya. Akses disiapkan tentunya adalah lift, ya. Kemudian untuk fasilitas publik ada musola, ada toilet, ada ruang tunggu yang cukup nyaman, ya, dibandingkan dengan stasiun-stasiun yang sebelumnya. Seperti ini. Dan desain-desain dari stasiun kalau kita perhatikan mirip, ya. Sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada KAI yang telah mengimprove stasiun-stasiunnya, ya, meningkatkan fasilitas,
kemudian menjadi lebih lebar, lebih baik, menampung lebih banyak penumpang, tentunya akan menjadi lebih nyaman. Bravo Pak Didi. Hal lain yang kita lihat di stasiun-stasiun adalah petunjuk-petunjuk ataupun informasi. Di bagian lantai juga ditempatkan stiker-stiker besar sehingga memudahkan masyarakat untuk mengikutinya menuju ke arah peron yang mana ataupun jalur yang mana. Ya, bukan hanya di Jatinegara, yang penting lagi yang kita lihat itu adalah stasiun Manggarai yang sudah memberlakukan SO7 ataupun switch over ke-7, di mana jalur 1, 2, 3, 4 sudah difungsikan. Ya. Kemudian hal lain lagi yang cukup menarik kita lihat di stasiun-stasiun Jatinegara ataupun Manggarai adalah membiarkan bangunan lama di depan ataupun di samping dari stasiun yang dibuat dari zaman Belanda, karena bangunan-bangunan tersebut adalah merupakan bangunan cagar budaya dan bernilai sejarah. Jadi pemanfaatannya biasanya dipergunakan untuk mungkin tiketing ya, atau tempat-tempat area komersial seperti itu. Contohnya seperti yang ini nih. Baik, ini satu rangkaian kereta jarak jauh lewat di depan kita. Gerbongnya nampaknya agak lebih baru ya dibandingkan dengan kereta yang lainnya. Sudah menggunakan dinding aluminium. Apa nama keretanya tadi? Agak cepat ya dibacanya. Untuk area peron di sini sangat nyaman, disiapkan bangku, kemudian informasi di bagian atas display juga cukup jelas, dan waktu kedatangan serta keberangkatan kereta juga sangat informatif, walaupun ada yang sedikit terlambat ataupun sedikit cepat. Baik, kereta KRL kita sudah sampai. Kita akan naik ke arah Manggarai dan melihat lokasi-lokasi yang masih belum tersambung double track ataupun jalur Dwi Ganda. Sebenarnya jalur Dwi Ganda ini dibuat sampai ke arah Cikarang nantinya, karena KRL sendiri sampai ke Cikarang, walaupun sudah ada permintaan KRL ke arah Karawang ya. Kita sudah naik rangkaian KRL. Di seberang ini ada satu rangkaian kereta jarak jauh lagi, dan memang tidak menggunakan jalur KRL. Di sebelah sana ada satu rangkaian lagi kereta jarak jauh ya, KAJJ yang mengangkut penumpang. Tampaknya akan menuju ke Senen ya, karena berada di sisi utara dari jalur-jalur yang ada. Untuk KRL menggunakan listrik aliran atas, di sini ada signaling, kemudian juga kabel-kabel listrik aliran atas LAA, kabel udara, bersama ada kabel kontak, ada kabel messenger ya, kalau kita perhatikan. Untuk kereta jarak jauh tidak menggunakan listrik, jadi full diesel. Di bagian depan ada lokomotifnya. Yang menggunakan listrik aliran atas untuk kereta jarak jauh adalah kereta cepat. Ada perbedaan kalau kita naik kereta yang jarak jauh ya, KAJJ, dibandingkan dengan kereta cepat. Sambungan-sambungan rel yang ada itu membuat keretanya berbunyi jeduk-jeduk ya kalau untuk kereta jarak jauh. Sedangkan kereta cepat itu sambungan relnya kalau tidak salah per 500 meter ya. Kemudian sambungannya itu cukup bagus itu, sehingga kita tidak merasakan ada jeduk-jeduk karena relnya itu rel lurus aja ya, nggak ada sambungan seperti itu. Di bagian bawah ini terdapat rel-rel. Nah, sampai di sini ya, ke arah Manggarai. Ke arah Manggarai ini untuk jalur Dwi Gandanya masih belum selesai. Jadi kereta jarak jauh dan kereta KRL akan menggunakan rel yang sama.
Sebenarnya untuk lahan Dwi Gandanya sudah ada di bagian bawah sini. Tadinya ada perumahan ya, hunian liar. Itu udah ada pelangnya, tidak boleh ditempati lagi. Jadi sudah sempat dibongkar. Di bagian bawah ini viadak ya, ataupun jembatan kereta yang dibuat dari zaman Belanda. Nah, jembatan itu cukup rendah sebenarnya. Jadi bis Transjakarta yang tinggi itu jalannya itu dibuat lebih ke bawah ya, agar tidak mengenai viadak tersebut atau jembatan tersebut. Jadi yang kita belum tahu di sini akan ada model ini ya, model layang untuk KRL ini, untuk kereta jarak jauhnya atau bagaimana, nanti kita akan pantau lagi ke depan. Yang jelas belum selesai double tracknya di sekitar sini. Jadi jalur keretanya baru ada 2. Harusnya dua lagi ada di sisi kanan kita ataupun di sisi utara. Ada satu hal yang unik kalau kita naik KRL di sini ya. Kita berada di atas Kali Ciliwung dan di bagian bawah itu adalah area-area yang selalu kita lihat kepadatannya ya. Termasuk yang di sana yang sempat terbakar pada waktu itu. Nah, untuk kereta jarak jauh ataupun jalur Dwi Gandanya ada di sini harusnya ya, karena sudah ada layangnya menuju ke arah atas dari stasiun dan masih dalam tahap penyelesaian. Yang ini nih di kanan kita. Berarti nanti akan lewat di viadak ya. Karena viadak sendiri kalau tidak salah itu adalah cagar budaya dan tidak boleh dibongkar. Biasanya seperti itu. Jadi akan naik ke atas ya. Kenapa naik ke atas? Karena di Manggarai sebagai stasiun sentral di tahun 2025 nantinya KAJJ akan ada di lantai 2. Jadi lantai dasar, lantai concourse, dan lantai 2 paling atas. Lantai 2 sendiri akan ada KRL jurusan Bogor Line, jurusan Bogor Kota dan sebaliknya. Kemudian yang di bawah akan dipergunakan oleh KRL yang Cikarang Line ataupun yang Angke Line Kampung Bandan ya. Serta ada kereta bandara. Masih banyak material-material di bawah dari layang jalur kereta jarak jauhnya, Dwi Gandanya, kemudian steger-stegernya. Pilar-pilar sudah berdiri cukup lama ya. Kemudian di sini mulai disambungkan sedikit demi sedikit menggunakan box girder satu persatu menjadi sebuah jembatan di mana di atasnya akan ditempatkan rel seperti yang kita lihat di atas ini nih. Di bagian bawah sini nih rel-rel yang belum terpakai. Ada bantalan-bantalan rel ya. Nah, itu box-box girdernya sudah sebagian tersambung dan sebagian lagi belum. Jadi masih ada pilar-pilar, ada yang 3 kaki, ada yang 2 kaki, ada yang kaki 1000 model seperti itu. Nanti kalau sudah tersambung semua ke arah atas ya, ke arah atas, lalu akan dipergunakan oleh rangkaian kereta jarak jauh. Nah, waktu itu pada saat kita menaiki KRL ini belum ke jalur 1 dan jalur 2 pada saat SO7 ataupun switch over 7 sudah berlaku. Switch over adalah pemindahan jalur-jalur kereta yang sudah aktif ke lokasi lainnya yang sudah selesai ataupun jalur lainnya yang sudah selesai, biasanya karena ada pembangunan, perluasan, dan Manggarai sendiri memang masuk dalam pembangunan dan perluasan stasiun karena akan menjadi stasiun sentral. PR-nya adalah di Manggarai menata kawasan yang ada di sisi timur dari stasiun ini. Nah, ini keretanya yang kita naik. Dari ini agak sedikit beda video dengan yang sebelumnya, sudah menggunakan jalur 2 ya untuk ke arah Kampung Bandan Angke dari Jatinegara tadi kita naik. Pengerjaan layang yang di atas masih berlangsung. Area peron di sini ditutup, dikasih shelter dan juga kanopi agar lebih nyaman untuk para pengguna KRL
tidak terkena hujan ataupun panas pada saat naik turun kereta tentunya. Tambah di bagian atas ada 2 orang petugas ya di sekitar box girder yang sudah tersambung dengan pilar. Box girder kalau kita lihat mirip dengan box girder yang dipergunakan juga untuk membuat jalan layang. Area peronnya cukup luas dan tentunya masyarakat para pengguna kereta lebih nyaman. Biasanya mereka dipanggil dengan nama angker ya atau anak kereta. Peron-peron di sini semuanya adalah peron pulau, jadi di kiri kanannya terdapat jalur kereta. Ada yang namanya peron sisi, itu biasanya peron yang ada di pinggir, seperti yang ada di stasiun KAI Sudirman contohnya. Area akses yang tadinya dari arah KFC sudah ditutup total di stasiun Manggarai sisi timur. Jadi seluruh para penumpang yang akan menuju ke stasiun diarahkan ke gedung yang lama yang sudah direstorasi. Di sana terdapat 9 gate, lalu naik eskalator ataupun tangga ataupun lift ke atas. Dan di atas itu sudah menggunakan gedung yang baru, yaitu perluasan dari stasiun Manggarai. Memang di tahun 2025 sebagai stasiun sentral, Manggarai diharapkan dapat menampung banyak sekali penumpang jutaan setiap harinya dengan nyaman tentunya. Petunjuk-petunjuk juga disiapkan di stasiun Manggarai. Di sini pemasangan stiker-stiker yang baru yang sesuai dengan SO7. Sebenarnya nanti akan ada SO8 ya, atau switch over 8. Namun yang jelas untuk Bogor Line akan tetap berada di atas, kemudian lagi jurusannya akan tetap sama ke arah kota. Yang ini nih. Dari atas kita bisa melihat girder-girder beton ya, box girder yang ini sudah tersambung satu sama lain dan sudah dicor rata. Nantinya akan menjadi jalur kereta dan peron seperti yang ada di sini nih. Tentunya juga akan ditutup dengan atap ya, biasanya seperti itu. Berarti yang sedang dikerjakan itu adalah untuk jalur kereta jarak jauh ya, karena untuk rangkaian Bogor sudah menggunakan 2 peron di sini, 10, 11, 12, 13. Kereta bandara ada di jalur di bawah ya, atau lantai dasar. Sebenarnya stasiun Manggarai ini untuk perluasan dibangun dalam 2 tahap, yaitu sisi barat dan sisi timur. Sepenuhnya sisi barat sudah selesai seperti yang sedang kita berada di atasnya. Tadinya stasiun Manggarai adalah stasiun yang semuanya berada di bawah, dan untuk naik ke kereta itu kadang-kadang ada anak tangga yang warna oranye ya, terbuat dari besi. Namun sekarang sudah menggunakan peron semuanya, tidak ada lagi anak tangga seperti itu karena tentunya mungkin berbahaya bagi lansia, kemudian ibu hamil dan lainnya. Hanya saja untuk livery ataupun rangkaian-rangkaian kereta KRL ada yang kita perhatikan lebih tinggi dari peron ya. Dan tentunya perlu ekstra hati-hati. Di stasiun KAI Sudirman biasanya kita bisa lihat.
Nah, di hari Minggu sendiri stasiun Manggarai seperti ini ya, gimana kalau hari biasa. Terutama pada jam-jam pergi kerja dan jam-jam pulang kerja. Satu dari arah utara, satu dari arah barat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.